Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 860217763. Saya berasal dari UPBJJ Semarang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas kuliah di modul PDGK 4107, yaitu Praktikum IPA di SD pada modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya dengan judul Praktikum Ekosistem atau Ekosistem Darat. Adapun alat yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Tujuannya, ekosistem darat adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, dengan lingkungan tidak hidup atau disebut dengan komponen abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya, dan suhu di suatu tempat. Langkah-langkah pengamatan. 1. Tentukan ekosistem alami dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal. 2. Kemudian amati komponen-komponen abiotik dan biotiknya. 3. Catat semua komponen yang ada di sekitarnya. 4. Kemudian buat kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya adalah hutan. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut, yaitu tanah, udara, batu, cahaya matahari, udara dingin. Komponen biotik adalah komponen hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut: pohon jati, pohon tebu, pohon pisang, rumput, capung. Selanjutnya yaitu ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ekosistem ini tidak terbentuk secara alami melainkan hasil campur tangan manusia dalam mengatur komponen biotik dan abiotiknya. Komponen abiotik atau komponen tidak hidup yang saya temukan di kebun jagung adalah cahaya matahari, udara dan suhu yang panas. Selanjutnya, komponen biotik, komponen hidup yang terdapat pada kebun jagung adalah sebagai berikut: tanaman jagung, semut dan tanah, dan cacing. Kesimpulannya adalah, pada ekosistem hutan pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun jagung dibuat dan dikelola oleh manusia. Produsen atau tumbuhan pada ekosistem hutan sangat beragam, contohnya seperti tebu, pohon jati, pohon pisang, dan rumput. Sedangkan pada ekosistem kebun jagung cenderung seragam, didominasi dengan tanaman jagung. Keseimbangan pada ekosistem hutan lebih kompleks dan stabil secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun sederhana dan bergantung pada kontrol manusia. Keanekaragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitat yang luas, sedangkan pada ekosistem kebun lebih sedikit jenisnya karena fokus pada tanaman yang dibudidayakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum.